Jemaat Tuhan yang kekasih, selamat pagi buat kita semuanya. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan, tepatnya 1 Februari 2021, oleh anugerahnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan, dengan rahmat Tuhan yang baru yang kami nikmati. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan menyertai kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah untuk kami pada hari ini, menjadi tuntunan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, pagi ini bersama Ibu Pendeta Moiliana dari Salatiga, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan tema kuasa iman. Tidak terasa bahwa hari ini kita sudah masuk bulan yang kedua di tahun 2021. Tuhan dengan seluruh kebaikannya, kesetiaannya, menyertai kita melewati sepanjang waktu di tahun 2021 ini. Ada hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ketika orang bertanya bahkan kepada saya, apa yang akan terjadi dengan situasi yang terjadi pada masa ini di tahun 2021? Dan izinkan saya sebagai hambanya menjawab seperti ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Apa yang akan terjadi dengan pandemi yang berlangsung. Apa yang akan terjadi cara Tuhan untuk menolong, meluputkan kita semuanya dari situasi ini. Namun yang saya bisa menjawab dan percaya dan tahu ini adalah apa yang Tuhan katakan. Hidup kita bukan karena melihat, namun hidup kita yang kita jalani oleh karena kita percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20, Tuhan Yesus berbicara kepada kita lewat pengalaman dari orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Firman Tuhan dengan jelas untuk kita semuanya. Yesus mau mengajarkan, mengingatkan kepada kita pagi hari ini. Hidup dengan iman, hidup dengan percaya. Kita tidak tahu apa yang akan kita tapaki di depan kita. Namun yang seperti yang Yesus katakan dalam firman-Nya, waktu kita percaya kepadanya, waktu kita punya iman, walaupun iman percaya kita itu kecil, tapi iman percaya kita kepada Tuhanlah yang membuat apapun yang terjadi yang akan kita lewati sepanjang tahun 2021, kita akan melihat dan mengecap, menikmati keajaiban, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan apa yang rasanya mustahil, tidak mungkin, Tuhan berkata oleh iman itu akan menjadi bisa kita kerjakan. Pertanyaannya, apa itu iman? Nah, mempelajari kata iman dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani,
Oke, dan ditulis juga dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, dari kata kerja iman itu adalah arti katanya aman. Memegang teguh janji Allah sebagai yang kokoh dan kuat. Terjemahan dari kata iman dalam bahasa Ibrani. Makanya orang-orang yang memegang janji Allah dengan memegangnya dengan kuat dan kokoh, iman akan menjadi aman. Iman sama dengan aman. Dalam bahasa Indonesia, kata iman adalah percaya, tahu, mengerti sungguh-sungguh, merasa pasti, tentu, tidak salah lagi. Makanya dikatakan, apa itu iman? Apa yang terjadi buat orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman? Orang yang beriman hidupnya akan aman. Orang yang beriman kepada Tuhan hidupnya akan menjadi aman. Kenapa saudara? Sebab jaminannya adalah apa yang Tuhan firmankan kepada setiap kita. Makanya perlu bagi kita mengerti, kalau kita tahu imanlah kepada Tuhan yang membuat kita akan aman. Menapaki langkah kita di tahun 2021 dalam ketidakmengertian, dalam ketidakpastian, dalam ketidakmengetahuan apa yang akan terjadi. Tapi membuat setiap kita menjadi aman. Kita teduh, kita tenang, kita tidak khawatir, kita yakin Allah Immanuel menyertai kita. Makanya untuk membangun iman seperti yang Yesus katakan, karena kamu kurang percaya, karena kamu kurang beriman, maka tidak ada sesuatu yang besar terjadi. Seperti yang tadi dikutip dalam kebenaran firman Tuhan, pernyataan Yesus. Kalau kamu punya iman, meskipun imanmu itu kecil, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Segala tantangan, segala persoalan kamu akan sanggup, bahkan bersama dengan Tuhan bisa mengatasinya. Masalahnya untuk kita semuanya saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki iman? Bagaimana saya dan saudara pagi ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada, bisa memiliki iman. Walaupun iman kita kecil, sekecil ukuran biji sesawi. Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman yang sanggup mengerjakan keamanan buat kita, karena keyakinan akan firman Tuhan terjadi ada dalam kehidupan kita. Dengan jelas firman Tuhan berkata, apa yang kita dengar, asupan apa yang kita dengar setiap harinya, sangat mempengaruhi kehidupan kita. Seperti tadi dalam kitab Roma 10 ayat 17, iman itu timbul, percaya itu timbul waktu kita mendengar akan firman Kristus. Iman timbul dari kita mendengar firman Allah. Nah, seringkali yang terjadi adalah membuat kita bertanya pada pagi hari ini, seberapa banyak asupan firman yang kita dengar? Seberapa banyak kontribusi firman Allah kita dengar tiap hari dalam kehidupan kita?
Kenapa muncul ketakutan berlebihan? Kenapa muncul kekhawatiran berlebihan? Karena seringkali kita mengizinkan kedua telinga kita hanya mendengar kata-kata, kata orang, kekhawatiran orang, ketakutan orang, lalu semua berita-berita yang tidak membuat iman kita menjadi kuat. Orang berkata hal-hal yang negatif, orang yang berbicara tentang hal-hal yang pesimis, orang-orang yang bahkan berkata membuat iman kita menjadi lemah. Pagi ini dalam renungan firman Tuhan kita diingatkan, stop dari membiarkan masukan-masukan di telinga kita yang membuat iman kita menjadi makin lemah. Stop berani untuk berkata, saya akan menutup telinga saya dari mendengar apa kata orang, apa pendapat orang, dan segala hal yang negatif yang bisa mengecilkan percaya saya kepada Tuhan. Berikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Buka telinga kita untuk mendengar sebanyak-banyaknya apa yang firman Allah katakan. Semua sudah Ia tulis, bahkan seluruh janjinya. 365 hari menapaki perjalanan kita tahun ini pun, firman Tuhan dengan janjinya, ada banyak janji yang dituliskan oleh Tuhan, oleh hamba-hambanya dari apa yang Tuhan firmankan. Isi, konsumsilah lebih banyak kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan pengenalan kita akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini keputusan kita setelah kita mengerti kebenaran firman ini. Apakah saya membiarkan telinga saya untuk menyediakan cukup banyak waktu yang bisa mempengaruhi hidup saya, mempengaruhi keputusan saya tentang hari esok, bahkan mempengaruhi langkah saya ke depan? Apakah saya cukup banyak waktu menyediakan hanya untuk mendengar berita-berita, kata-kata negatif, bahkan juga kata-kata pesimis, kata-kata orang yang diwarnai dengan ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan? Atau Anda dan saya menetapkan diri, saya akan menutup telinga saya dari kata-kata seperti itu, dan akan membiarkan telinga saya, bahkan telinga hati saya, untuk mendengar firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, firman Allah itu punya kuasa untuk menciptakan. Allah berfirman, dari apa yang tidak ada menjadi ada. Allah berfirman, dari apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan alangkah indahnya hidup kita kalau kita akan warnai perjalanan hidup kita mulai pagi ini dengan mengerti kebenaran firman Tuhan dan bertekad, aku hidup oleh percaya. Aku percaya akan firman-Nya. Aku percaya akan apa yang Tuhan katakan. Dan itu cukup bagiku. Dan aku percaya ketika aku percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, hidupku akan dijamin akan aman dan nyaman dalam penyertaan-Nya. Kiranya firman Tuhan renungan pagi ini memberkati kita semuanya. Di rumah masing-masing, mari kita bangun dengan membaca Alkitab. Back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama dengan jelas berkata, siapa yang akan hidup? Siapa yang akan berakar kuat? Siapakah orang yang ditanam seperti gambaran di tepi aliran sungai, yang
akarnya kuat, merambatkan dan mendapatkan makanan yang menyehatkan. Pohon yang akan terus tumbuh subur, segar, dan menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, orang yang mencintai firman Tuhan merenungkan firman itu siang dan malam. Kiranya itu akan terjadi buat kita semuanya sepanjang kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan firman-Mu sudah jelas berbicara kepada kami semuanya. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya akan berjalan sepanjang tahun ini dalam keamanan. Bukan karena kami hebat dan kuat dan gagah, tapi karena kami percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan semua yang Ia firmankan pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Karena itu dengan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa setiap kami untuk mengisi telinga pribadi kami, telinga rohani kami, dengan banyak mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Allah siang dan malam, maka perjalanan kami akan berhasil dan kami akan dibawa kepada keberuntungan. Tuhan akan menuntun kami berjalan dalam kemenangannya, sehingga apapun yang diizinkan terjadi, kami percaya keamanan akan tersedia bagi kami. Karena firman-Nya menjadi penuntun langkah kehidupan kami. Kami berdoa buat semua yang ada di rumah masing-masing, yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah imannya dikuatkan kembali lewat renungan pagi ini. Sehingga hati kami berpaling kembali kepada Tuhan. Dan kami mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Diberkati usaha pekerjaan apapun yang dikelola, dikerjakan oleh tangan kami. Karena usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan dan mendatangkan keberuntungan dan keberhasilan. Diberkati anak keturunan kami, diproteksi kami dengan darah anak domba Allah. Malaikat Tuhan diutus berkemah atas kami. Bahkan tembok berapi memagari kami. Dan juga anugerah yang berlimpah menguasai kehidupan kami. Diberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Aman, damai, sejahtera. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang beriman. Mempercayai bahwa Tuhan yang menjadi pelindung atas pemimpin-pemimpin, atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk pagi ini dalam renungan pagi. Dan Tuhan memberkati gereja GKMI Kenari Kudus. Dan memberkati kami semuanya, hamba-hambamu dan anak-anakmu, tubuh Kristus di seluruh dunia ini. Dan Tuhan dipermuliakan. Shalom Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Salam dari Ibu Pendeta Moiliana dari Salatiga. Berkat Tuhan atas kita semuanya. Amin.